Zikir itu adalah sarana seseorang untuk menuju kesadaran itu. Saat dia astagfirullahaladzim, sadar bahwa dirinya itu penuh dosa, penuh kelalaian, penuh kealpaan, oleh karenanya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Itu juga begitu. Kalau seseorang itu beristighfar, bisa ada yang cuma astagfirullahaladzim, bisa yang sampai nangis, bisa yang sampai isu orang ulangi mana. Padahal kadang-kadang ya wabet, akhirnya ya kadang-kadang kepleset lah. Nah, itu wajar manusia. Nah, itu perbedaan-perbedaan. Usul itu ya seperti itu tadi. Ono sing usul 10%, ono sing usul 60%. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian Syarah Al-Hikam yang malam hari ini sampai hikmah yang ke-185. Sholawat serta salam semoga tetap tertimpakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hikmah yang ke-185 ini, Syekh Ibnu Athaillah dawuh, qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an, wusuluka ilallah. Kalau di kitab yang saya bagi itu halaman 39 baris kelima dari bawah atau keempat. Wusuluka ilallah, usulmu atau sampaimu kepada Allah adalah usuluka ilal ilmi bihi, sampaimu kepada ilmu tentang Allah. Sampaimu kepada Allah adalah sampaimu kepada ilmu tentang Allah. Wa illa, jika tidak demikian, fajalla rabbuna, maka maha luhur Allah, maha luhur Tuhan kami, ayat tasila, kalau sesuatu bersambung bihi dengan Allah, syai'un, sesuatu pun. Jika tidak demikian, maka maha luhur Tuhan kami kalau sesuatu berhubungan dengan Allah. Au yattasila huwa bisyai'in, atau Allah berhubungan dengan sesuatu. Niki dasar kalau umumnya niku ngeten iki. Kalau ada orang berpendapat bahwasannya istilah manunggaling kawula Gusti itu adalah bersambungnya zat Allah dengan zat manusia, itu adalah maha suci dari itu, jauh sekali dari itu. Nanti dijelaskan oleh Syekh Ibnu Abbad. Di antara penjelasannya, saya cuplik sedikit, Allah itu maha qadim, maha dahulu. Bagaimana sesuatu yang makhluk yang berubah-ubah seperti kita ini bisa bersambung dengan zat Allah? Itu sungguh tidak seperti itu. Kalaupun bisa ditafsirkan manunggaling kawula Gusti, dan ini berkali-kali saya sampaikan, itu adalah manusia, hamba-hamba itu berikhtiar memanunggalkan kehendaknya, keinginannya, hidupnya, sikapnya, pikirannya sesuai dengan kehendak Allah. Umpamanya Allah berkehendak kita itu kalau dapat anugerah, alhamdulillah, bersyukur. Kalau mendapatkan cobaan, sabar, syukur-syukur iso ridho, kan gitu.
Kalau kita sudah waktunya sholat, kehendak Allah, nah kita sama dimanunggalkan dengan kehendak Allah, kita diperintah Allah untuk sholat. Nah, manunggaling kawula Gusti kalau sebagaimana saya jelaskan kemarin-kemarin, itu adalah sebuah istilah yang hiperbol, yang dibesar, seperti penyair bilang, kan ku daki 7 gunung, kan ku seberangi 7 lautan, kan kenyataannya mboten ngoten. Abang beranang kan istilah-istilah, itu adalah istilahnya orang yang lagi mabuk, tapi bukan mabuk dalam pengertian negatif. Ini sedikit saya cuplik. Nah, lalu wusul niku pripun? Sebelum kita lanjut. Wusul itu adalah engkau atau hamba itu datang ke dalam kesadarannya akan satu wujud Allah. Allah itu pencipta, dan seterusnya sampai Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Jadi yang datang itu bukan fisik kita ataupun sukmo kita, ini bukan, tapi datangnya kesadaran diri kita tentang mulai rendah ya, mulai yang rendah itu Allah itu ada, Allah itu Tuhan, Allah itu sampai tadi itu, sampai Allah itu lebih dekat dari urat leher. Allah menyaksikan dan tidak pernah tidak menyaksikan. Allah maha kasih dan tidak pernah Allah tidak maha kasih. Itu kesadaran itu datang. Nah, saat seseorang itu mengatakan bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada orang yang bisa menjelaskannya tipis, katakanlah kalau diangkakan hanya 10%. Ada orang yang mampu menjelaskannya dengan argumen-argumen yang sampai itu 80%, sampai 90%. Atau dalam istilah yang lain ada ilmu yakin, ada hakul ainul yakin, ada hakul yakin. Jadi zikir itu adalah sarana seseorang untuk menuju kesadaran itu. Saat dia astagfirullahaladzim, sadar bahwa dirinya itu penuh dosa, penuh kelalaian, penuh kealpaan, oleh karenanya mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Itu juga begitu, kalau seseorang itu beristighfar, bisa ada yang cuma astagfirullahaladzim, bisa yang sampai nangis, bisa yang sampai isu orang ulangi mana, padahal kadang-kadang ya wabot, akhirnya ya kadang-kadang kepleset lah. Nah, itu wajar manusia. Nah, itu perbedaan-perbedaan. Wusul itu ya seperti itu tadi, ono sing wusul 10%, ono sing wusul 60%. Contoh, kalau dalam ilustrasi kita ngaji, saya ngaji di sini, jenengan ngantuk kan nggak sadar toh, nah pas nggak sadar itu nggak usul. Tapi nek sadar lah jenengan nggak ngantuk tapi ngelamun dewe gitu kan, umpamanya begitu, itu juga nggak sadar gitu. Kesadaran jenengan pas alpa, pas lalai itu, pas nggak sadar itu, apa kemudian ini nggak ada orang, saya juga nggak ada kan, nggak gitu. Nah, kesadaran kita itulah yang namanya usul, itu kesadaran Allah. Tebal tipisnya, tinggi rendahnya, itu sesuai dengan ilmunya tadi yang disampaikan Syekh Ibnu Athaillah. Usulmu adalah usul kepada ilmu tentang Allah. Nah, Pak, nek dalile niku pundi, Pak? Dalil Al-Quran itu adalah firman Allah,
Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Yang bisa menyatakan bahwa Allah itu Tuhan, menyaksikan Allah itu Tuhan adalah malaikat dan orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu itu dalil. Dalil yang lainnya warasikhuna fil ilmi. Cuma memang ilmunya lain-lain. Ada yang ilmunya niku sampai-sampai menjadikan dia setiap saat, setiap waktu atau lebih banyak waktunya itu selalu merasa dicintai Allah, cinta kepada Allah, merasa malu kepada Allah, merasa takut kepada Allah, merasa rendah sekali, tidak ada apa-apanya dan seterusnya. Berikutnya niki syarah dari Syekh Ibnu Abbas. Al-wusulu ilallah ta'ala, wusul kepada Allah Ta'ala atau sampai kepada Allah Ta'ala, alladzi yushiru ilai ahlu hadhihi tariqah, yang diisyaratkan atau yang diindikasikan oleh para ahli tariqah, pengikut tariqah, wa al-wusul ilal ilmi, yaitu wusul atau sampai kepada ilmu al hakiki, ilmu yang hakiki billah, tentang Allah Ta'ala. Ilmu yang hakiki. Hakiki di sini itu adalah hakiki sesuai dengan kapasitas manusia. Kapasitas manusia niku pripun terjemahannya? Terjemahannya seperti ini. Jenengan melihat matahari, apa itu kemudian jenengan jelaskan penglihatan jenengan betul matahari, apakah betul bisa mewakili keseluruhan dari matahari? Betul toh? Kok matahari kadon. Sekarang itu kalau jenengan jelaskan air, jelaskan air. Wah Pak, air itu H, terus ada dua, ada O. Wah, hanya opo, dua nih opo, O nih opo, itu pun kangelan. Kecuali orang yang ahli. Yang ahli pun itu belum tentu meliputi keseluruhan ilmu tentang tak niki kok kadon air awak dewi wis diri sendiri gitu wis. Bingung atau kita mau menjelaskan keseluruhan diri kita. Anda ya bingung, ilmu nyatanya berkembang terus. Ilmu tentang psikologi, sosiologi, tentang manusia semua. Manusia kaitannya dengan masyarakat, kepemimpinan, manusia dengan politik, manusia dengan ekonomi. Nah itu kan pun kuat sangat. Jadi sak perguruan tinggi sak UGM orang cukup. Karena apa? Berkembang terus. Dan terus berkembang seperti itu. Apalagi penciptanya, pencipta manusia, pencipta alam semesta, pencipta matahari dan seterusnya. Ya, kita hakiki itu sesuai dengan kapasitas kita. Nah, kapasitas kita itu di mana? Kapasitas kita itu sering-sering kita itu gunakan cuma sedikit. Nah, nyatanya pripun? Mikirnya kurang pol, oleh ngerasake kurang pol. Nah, oleh latihan hati ini kurang, oleh ngerti hati ini kurang pol lah. Pol itu nanti akan sesuai dengan kapasitas yang paling tinggi dari diri kita. Siapa yang paling tinggi? Ya Rasulullah. Penjelasan seperti ini buatan garai stres. Yang garai stres itu adalah saat penjelasan manunggalung kawula Gusti. Terus itu pasti pusing dan nggak pernah akan sampai, karena nggak sampai jadi pusing, dikira nggak ada perkembangan. Nah, sebetulnya perkembangan kita itu bisa kita lihat saat kita itu sujud dulu, pas umur 3 tahun yang lalu dengan sekarang beda nggak? Pas sujud itu loh, kok manai subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pak, kalau tambah subuh tambah mboten ngerti. Itu tanda tambah ngerti.
Seseorang kalau merasa tidak ngerti, tambah nggak ngerti, atau seseorang kalau merasa nggak ngerti, itu tanda tambah ngerti. Loh Pak, kok bisa seperti itu? Nggih, dilihat mawon rasanya. Rasanya kalau Allahu Akbar, dia nek pas khusyuk ngono, saiki kok luwih iku ya. Walaupun mboten saged tiap 5 waktu, apalagi tiap rakaat, mboten saged. Kangelan kelas kita loh. Ya, mohon maaf kalau ampun enten Pak Surya ngoten nggih. Bapak ngoten nggih. Beberapa dialog saya dengan para senior nggak bisa. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Contohkan Rasulullah itu jadi contoh kita biar kita nggak nggak stres karena nggak tercapai. Di antaranya Rasulullah pernah atau lupa jumlah rakaat? Pernah tahu? Itu contoh buat kita. Ya lali oleh itu loh. Bahkan Rasulullah juga sampai mengangkat cucunya. Itu adalah contoh-contoh. Wahada, dan ini adalah al-wusul yusiru ila akhiri tadi, huwa ghayatus salikin, adalah merupakan tujuan bagi para pencari kebenaran. Wampun taha sairis sairin, dan merupakan akhir dari perjalanan para pejalan yang menuju Allah. Ba'amal wusulu al-mafhum, adapun wusul al-mafhumu yang dipahami bainad dzawat, antara zat, sambung antara zat, itu muta'alin anhu, maha suci Allah dari hal tersebut. Logikanya ini kuwau loh Pak. Sesuatu yang tidak terbatas kita bisa nyambung dengan tidak yang terbatas, nyambung dengan yang tidak terbatas. Yang iya itu ya tenggelam ke fana niku, bukan secara zat. Berikutnya waqala al-Junaid. Nah, ini ada pendapatnya Imam Junaid al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu. Mata yattasilu man la syabiha lahu wala nadhira lahu ila akhirih. Mata yattasilu, kapan saja seseorang itu bersambung, man la syabiha, kepada kepada yang tidak ada serupa lahu baginya, wala nadhira lahu, dan tidak ada bandingannya baginya, biman, dengan sesuatu, dengan seseorang atau dengan zat lah, lahu syabihun, yang baginya ada keserupaan, wa nadhirun, dan bandingan atau tandingan. Hayhata jauh sekali. Jadi Imam Al-Junaid Al-Baghdadi begitu pendapatnya. Kapan kok ada sesuatu yang tidak ada bandingannya bersambung dengan ada bandingannya, itu adalah hayhata jauh sekali. Hadza dhunnun ajibun, kalau ada orang yang menyangka terjadi persambungan antara sesuatu yang tidak ada bandingannya dengan sesuatu yang ada bandingannya, sesuatu yang besar yang ada kecilannya dengan yang kecil, maka itu adalah dhonnun ajibun, sebuah prasangka atau zon ajibun, yang aneh atau yang mengagumkan. Bukan mengagumkan karena baiknya, itu aneh lepasnya. Illa bima latafal latifu min haitsu la darka wala wahma, kecuali bima, karena sesuatu atau dengan sesuatu, latafal latifu, yang mana al-latif, yang maha Allah, yang maha halus, itu merahmati, min haitsu la darka wala wahma, dari sisi yang tidak terjangkau dan
tidak dipahami. Salah waham, tidak ada pemahaman waham atau khayal. Waham ini khayal, tidak ada pemahaman dan khayalan, oleh pemahaman maupun khayalan. Wala ihatata illa isyaratul yakin, dan tidak ada pemahaman yang meliputi, yang menyeluruh, illa isyaratul yakin, kecuali melalui isyarat keyakinan, wa tahqiqul iman, dan iman yang hakiki. Jadi itu tidak bisa dipahami kecuali oleh tidak dipahami secara keseluruhan kecuali oleh pemahaman dan pemahaman dan maksudnya itu tidak bisa dipahami. Aneh kalau ada pemahaman seperti itu hanya sebuah waham atau khayalan. Dan bisa wala ihatata illa isyaratul yakin, dan tidak bisa memahaminya secara keseluruhan, meliputi tentang persambungan itu tadi, kecuali dengan adanya tanda-tanda keyakinan dan iman yang hakiki. Itu menurut Imam Junaid al-Baghdadi. Berikutnya, qala Asy Abu Hafiz Umar bin Muhammad bin Abdillah Asy-Syuhrawardi. Ini menurut Syekh Syuhrawardi, Shahibul Kitab Awariful Ma'arif, yaitu penulis kitab Awariful Ma'arif rahimahullahu taala. Wa'lam, beliau dawuh ngeten, wa'lam ketahuilah, annal ittisola, sesungguhnya bersambung, wal muwasola, dan berkelanjutan sambungannya, itu asyara ilaihi ma'asyuyukh, yang diisyaratkan oleh para syekh, wakullun, dan oleh wakulluman, dan orang-orang, setiap orang, wasola ila sofil yakin, yang wusul sampai kepada kebeningan keyakinan, bitorikil dhauk, dengan jalan rasa, walau wujdan, dan dhaukul wujdan, bitorikil dhaukil wal wujdan, dengan jalan merasakan dan menemukan rasa, ya, menemukan, bukan menemukan fisik, gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang memahami bahwa wusul itu adalah yang diungkapkan tentang hal itu oleh para syekh, itu maksudnya itu adalah dengan kebeningan keyakinan dan dengan rasa. Jadi kalau ada syekh yang wusul, apa sih wusul itu? Sampai kepada Allah, dekat kepada Allah, wusul kepada Allah, itu maknanya apa sih? Kok banyak sekali di kitab-kitab itu menceritakan hal demikian. Itu maknanya adalah, yaitu tadi, wusul dengan beningnya hati dan dengan pengalaman. Jadi ada pengalaman dikasih sayangi oleh Allah, pengalaman diberi informasi oleh Allah, informasi atau ilham, dan seterusnya. Pengalaman-pengalaman itu ataupun dengan beningnya keyakinan, beningnya hati kita, nah itulah wusul. Menurut Asy-Syuhrawardi. Dan ditambahi begini, fahuwa rutbatun fil wusul, itu adalah satu tingkat di dalam wusul. Cuma yatafawatuna, dan kemudian bertingkat-tingkat. Hal seperti itu pun tadi bertingkat-tingkat. Wusul niku bertingkat-tingkat. Kalau saya bilang setiap orang niku khusyuk, setiap orang itu ya wusul, tapi sesuai dengan derajatnya masing-masing. Tadi ada yang 10%, ada yang mungkin baru 5%, ada yang sampai 90%.
Ye. Lalu tingkatan wusul yang lain seperti apa? Faminhum, dan di antara para orang-orang suyuh tadi itu, man, ada para syekh, ada syekh yajidullah yang menemukan Allah bitoriqil af'al, dengan jalan af'al. Jalan af'al itu pun memahami ciptaan-ciptaan Allah sebagai af'alnya Allah. Bahwa rutbatun fit tajalli, dan ini adalah satu tingkatan yang disebut atau yang disebut dalam teori tajalli. Tajalli af'al. Nah, akibatnya kalau orang sampai di sini, fayafna fi'luhu wa fi'lu ghairihi, maka menjadi hilanglah perbuatannya dan perbuatan orang-orang lain, liwukufihi ma'a fi'lillahi ta'ala, karena wukufnya atau terhentinya atau fananya itu tidak beserta perbuatan Allah Ta'ala. Apa-apa itu akan begini. Ya ini kan Allah, perbuatan Allah, ciptaan Allah, kehendak Allah, dan seterusnya Allah. Kita kan paham teori ini, tapi kan juga sering lupa. Nah, tapi kalau sudah orang tajali di situ, maka bisa berketerusan dia itu di situ. Keterusan. Maka jadilah dia ada di makom ini, di makom tajalli af'al ini. Itu contoh satu tingkat lah. Wa yakhruju fi hadhil halah anit takbir wal ikhtiar, dan dia keluar, orang yang seperti itu keluar pada saat di dalam kondisi ini anit takbir, dari mengatur, wal ikhtiar maupun ikhtiar. Wes ada pokoknya apa-apa itu adalah taat pada Allah. Pokoknya taat pada Allah. Tidak ada ikhtiarnya, istilahnya dia itu. Pokoknya taat ikhtiar betul. Oh kan pokoknya aku taat. Mboten toh. Lagi kerja ya ora kerja. Ora ndelok duit iki. Ora ikhtiar iki afalnya Allah kan ngoten. Ya, di antara tandanya adalah wa yakhruju fi hadhil halah anit tadbir wal ikhtiar. Dalam kondisi ini dia keluar dari ikhtiar dan tadbir. Dan ini wahadi rutbatun fil usul, ini adalah satu tingkatan lagi atau di dalam istilah usul. Pun pinten niku wau? Kalih nggih. Apa tiga? Ya tiga. Niki satu lagi. Wa minhum, dan di antara para suyukh itu mayyakifu fi maqamil haibah, adalah orang yang terhenti atau menetap aja nih. Menetap fi maqamil haibah, di dalam makom haibah. Haibah niku gemetar terus menerus karena ya keder pada Allah, keder, segan, sampai kalau dalam Al-Quran wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Yang satu lagi sebelum niku, yang wajilat qulubuhum itu, wa idza dzukirallahu wa idza dzukirallahu wa idza dzukirat wajilat qulubuhum, maka itu haibah. Jadi wah niku bola-bali niku kalau mereka yang makom situ ya berketerusan, takut sekali sama Allah, segan sekali. Wala unsi, ataupun rindu, bima yukasifuhu qalbuhu, dengan apa-apa yang tersingkap bagi hatinya, min mutalaatil jamal wal jalal, dari
yang kelihatan, yang tampak dari kemaha indahan wal jalal dan kemaha agungan Allah. Wahada tajallin, ini adalah tajalli bitori sifat, dengan jalan memahami, dengan rasa, dengan beningnya hati sifat-sifat. Bahwa rutbatun fil wusul, ini adalah satu tingkatan di dalam wusul itu. Papat, contohnya kata ini biar kita paham. Minhum, dan di antara para syekh tadi itu, man, ada syekh, maksudnya ada golongan yartaki, yang naik ila maqamil fana. Jadi yartaki ini tuh mendaki kepada makom fana. Makom fana niku pripun? Makom fana itu mustamilan batinuhu anwarul yakin, yang batinnya itu memuat cahaya-cahaya keyakinan, wal musyahadah, dan musyahadah, penyaksian kepada Allah. Saksi ahli kalau di pengadilan itu sinten, Pak? Saksi ahli itu apa yang menyaksikan kejadian? Karena ilmunya toh mirip itu. Mu'amman fi syuhudihi, yang tertutup penyaksiannya itu tertutup an wujudihi, dari wujudnya Allah. Nah niku fana. Fana niku nggih ngerti koncone ciptaane Gusti Allah. Koncone itu kecil, bahkan nggak kelihatan. Yang kelihatan ciptaane Gusti Allah. Seperti kalau jenengan kelihatan polisi lagi operasi gak duwe SIM. Niku bisa-bisa yang kelihatan itu adalah wah, dendoi, dendoi, dendoi. Oh, padahal variabel di situ banyak sekali. Ya ono polisi, ada orang yang lain. Yang kelihatan dendo, 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 dendo. Nah, itu seperti itu. Kalau jenengan ada orang-orang yang seperti itu, ciptaan Gusti Allah. Ya, itu tadi. Yang konco itu tadi, dalam contoh yang tadi itu kecil dan nggak kelihatan. Dan sering kali saya sampaikan, itu seperti terpesonanya, di antara contohnya ya, terpesonanya para wanita bangsawan karena melihat ketampanan Nabi Yusuf sampai-sampai mengiris jari-jarinya. Contoh yang lain, ya dengan nonton YouTube, asik atau main game. Nah, itu fana. Tapi kalau fana fillah itu batinnya padang, silau oleh cahaya-cahaya keyakinan dan penyaksian. Lah wong karo game karo YouTube ada, kita sudah bisa fana. Apalagi kalau kemudian kita paham tentang Allah walaupun sedikit, ya kita lebih akan terpesona lagi. Wahada dorbun, dan ini adalah sebuah bentuk min tajalli dzat, dari tajalli zat, di khawasul muqarrabin, bagi orang-orang muqarrabin yang khusus, muqarrabin yang khusus, yang dekat dan khusus. Wahadihi rutbatun fil wusul, dan ini adalah merupakan satu tingkatan lagi dalam wusul. Wah, menjelaskan wusul ini kuat banget. Wa fauqa hada, dan di atas semua itu tadi, contoh-contoh rutbatun fil wusul, satu tingkatan di wusul yang ada 5 tadi itu, di atasnya itu disebut hakul yakin, yaitu hakikat keyakinan.
Hakul yakin itu hakikat keyakinan. Wa yakunu min dzalika fid dunya lamhun. Dan hakikat atau hakul yakin kalau di dunia itu adalah lamhun. Lamhun itu wahwa saryanu nuril musyahadah fil kulliyatil abdi. Cemleret. Cemleret ini kalau bahasa kita, atau aliran cahaya musyahadah fi kulliyatil abdi, di dalam keseluruhan diri hamba. Bayangkan Nabi Musa pingsan. Ini cemleret tuh. Cemleret itu berapa? Stres. Hilang. Nek kesuwen pingsan. Gak kuat Pak, wadai kan. Wis tahu ngalami ngoten Pak. Wah, tahu Pak. Suwi Pak, berak jam. Oh, nek iku duduk cemleret atau pingsan ngantuk, keturun pas wiritan. Hatta tahdha biha ruhuhu wa qalbuhu. Sehingga dengan saroyanu nuril musyahadah tadi, tahdo hamba tersebut mendapatkan bahagian ruhu, yaitu ruhnya dan hatinya. Jadi ruhnya itu menjadi hidup. Nah, bukan ruhnya yang hidup, ruhnya yang hidup. Bahasanya yang pas itu ruhnya, menyadari ruhnya itu hidup. Sing dulu alastu birabbikum qalu bala syahidna, iku kelihatan pripun Pak, dibuka ati dibelek mboten nggih. Itu tadi dengan basiro, dengan rasa. Wa hadza min a'la maratibil wusul, dan ini adalah tingkatan wusul yang paling tinggi yang disebut hakul yakin. Sampai sakmonten. Fa idza tahaqqaqat, dan tatkala menjadi nyata al-haqaiqu bi ilmil abdi, tatkala hakikat itu menjadi nyata atau hakul yakin tadi bi ilmil abdi, dengan ilmunya hamba, ma'ahadil ahwal, dengan atau beserta kondisi ini. Kondisi mana? Yang 5 tadi ditambah yang hakul yakin. 5 ingat toh? Nanti dibaca lagi. Dan ditambah yang hakul yakin itu tadi, yang mulia, disebut di sini al-ahwal asyarifah. Tajalli fi sifat, tajalli fi dzat, fi dzauq tadi. Itu adalah al-ahwal asyarifah. Annahu fi awwalil manzili. Itu adalah awal kedudukan. Awal kedudukan. Itu masih awal nih. Rasa-rasa tadi nih. Jadi kan sidik-sidik pun ngerasakan toh. Sidik tapi akeh nggih. Wis ora gelem ngaji. Wis akeh gak gelem ngaji. Nah, itu sik titik. Nah, itu adalah fi awalil manzil, di awal perjalanan. Fa'ainal wusul. Terus wusul di mana kalau itu awalnya? Nah, jawabannya hayhata, jauh sekali. Mana zilut thoriqil wusul, tempat-tempat perjalanan wusul, la tangqoti, tidak putus abadal abadi, selamanya. Sampai mati orang itu masih diberi anugerah space untuk bisa meningkatkan wusulnya kepada Allah sampai mati. Terus Pak, ujungnya kapan katanya? Ujungnya fi umril akhirul abadiyah, sampai di umurnya di kehidupan akhirat yang abadi. Berarti nanti di akhirat itu masih dilanjut pripun? Dilanjut anugerah wusulnya, bukan
bukan usahanya, bukan riadohnya, bukan mujahadanya. Dunia niku ngeten niku, riadoh mujahadanya. Riadoh, mujahadah, sinau, tafakur gitu kan. Diulang, di anugerahnya itu diberikan lagi sampai di akhirat. Fakaifa bil umril qasiri, maka bagaimana dengan umur yang pendek, ad-dunyawi, yang di dunia ini, yang singkat yang ada di dunia. Maka untuk mencapai wusul, sesungguh-sungguhnya wusul, memang kita harus menunggu nanti di akhirat sesungguh-sungguhnya wusul. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, yang harus digarisbawahi pada kesempatan ini adalah bahwasannya hikmah ini mengingatkan kita agar kita tidak kebablasan mendefinisikan tentang usul dekat kepada Allah, dekat atau kemudian membayangkan dekat secara fisik, itu nggak mungkin, karena di Al-Quran juga sudah dilarang. Bahkan saat di Sidratil Muntaha, itu menurut hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, itu pun Rasulullah bukan melihat zat. Rasulullah bukan melihat zat. Apa yang dilihat oleh Rasulullah? Nur, cahaya Allah. Cahaya Allah niku pripun? Cahaya Allah niku nggih, sak cilik-cilike cahaya niku nek ati jenengan niku seneng niku cahaya. Legane, khusyuke, itu cahaya dari Allah. Allahumma nawwir qalbi, ya Allah, cahayailah atau terangilah hatiku. Niku kan boten sumpek maksudnya. Boten cahaya iman, dilanjut cahaya iman, cahaya syukur, cahaya sabar, dan seterusnya. Nah, tapi yang disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu an itu bukan zat. Menurut Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah, bukan zat itu yang di Sidratil Muntaha. Bertemu Allah, ya bertemu, tapi bukan zat yang sesungguh-sungguhnya Allah. Nah, itu nanti akan di akhirat. Oke, mungkin para ulama berbeda pendapat, tetapi kalau dilihat dari ayat-ayat yang lain, maka memang akan seperti itu pemahamannya, bahwasanya laisa kamitslihi syai'un, itu zat Allah itu laisa kamitslihi. Kok zatnya, sifatnya mawon nggih laisa kamitslihi, afalnya juga laisa kamitslihi. Ya kita mengerti ya kecil-kecil, walaupun itu belum tentu sesungguhnya. Api itu mempunyai sifat membakar, itu kan afal Allah, ciptaan Allah. Ciptaan Allah namanya api, ini tuh mempunyai kekuatan membakar. Loh, kok buktinya pun ya buktinya kalau Allah perintah ora usah bakar, ya mboten bakar. Seperti kisah Nabi Ibrahim. Itu kita memahami api yang membakar itu adalah af'al. Itu kalau kita memahami kecil seperti itu pun, itu kan belum seperti tadi. Allah menciptakan manusia. Nah, ternyata kita sendiri yang jelenggereng manusia gini pun tidak seluruhnya kita mampu memahami seluruhnya, karena kita yang sangat terbatas. Insya Allah minggu depan kita sampai ke 186, hikmah yang 186 menurut tahqiq dari Syekh Abdul Jalil Abdus Salam. Itu tentang qurbuka minhu antakunu musyahidan liqurbihi wa illa famin aina anta
wujudi qurbi. Insyaallah kita bahas minggu depan. Malam hari ini kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.